Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru kepala sekolah dan pengawas. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas kaitan dengan format Excel yang sudah di-share tadi di grup dan juga sudah di-share oleh beberapa verifikator. Ya, yang pertama ini dari yang saya ambil adalah contoh untuk pekerjaan SKP guru, ya, SKP guru. Ini data SKP sama seperti biasa diisi dengan identitasnya masing-masing, kemudian identitas pejabat penilai dan identitas atasan pejabat penilai. Ya. Kemudian cover ini dilewat. Ini yang saya jelaskan nanti apa-apa saja yang harus diisi untuk mempermudah Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya form SKP. Ya. Kita lanjut dengan form SKP. Ini kemudian kolom ini, ya, semuanya ini sudah terumus sesuai dengan data SKP yang tadi di sheet biru ini yang sudah diisi. Pun demikian dengan yang ini. Ini akan terhubung dengan apa yang sudah kita isikan di sheet yang biru ini. Ya. Kemudian kembali ke kegiatan. Ini butir-butir kegiatan ini disesuaikan dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009. Silahkan Bapak dan Ibu bisa pelajari. Ya, ini yang saya ambil contoh untuk butir kegiatan guru jenjang pertama. Jenjang guru pertama, ya. Ini golongan 3A, ya. Golongan 3A, angka kreditnya yaitu 10,5 untuk butir kegiatan melaksanakan proses pembelajaran dan seterusnya sampai dengan menganalisis hasil pembelajaran melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Ya, ini khusus untuk guru pertama. Nanti disesuaikan dengan angka kredit dari masing-masing jenjang jabatannya. Ini untuk guru pertama dengan golongan 3A, untuk golongan 3B berapa, 3C berapa, 3D berapa. Ya, ini untuk periode Januari sampai dengan Desember. Ya. Nah, ini kemudian kuantitas dari target ini yang diminta adalah 1 berupa laporan dari satu kegiatan ini, 1 berupa laporan, kualitas mutunya 100, lama waktunya itu 12 bulan, ditargetkan 12 bulan. Ya. Semua guru ini wajib, ya, wajib untuk memiliki butir kegiatan ini karena tugas kewajiban guru sudah tercantum di butir kegiatan ini. Ya. Selanjutnya ini satu laporan dilaksanakan 12 karena ada perubahan kaitan dengan PP 46 dengan perubahan PP 30, ya, maka di pertengahan tahun ini ada beberapa butir kegiatan yang untuk pengukuran penilaian dan perilaku kerjanya dilakukan di tengah tahun, ya, maka terjadi seperti ini. Ya, yang kegiatan melaksanakan proses pembelajaran itu idealnya itu dilaksanakan setiap bulan dalam 1 tahun, yaitu selama 12 bulan. Ya, output yang diinginkan adalah 1, kemudian berupa laporan. Ya, karena ini kita kerjakan hanya sampai dengan bulan Juni, maka yang dilakukan berupa outputnya berupa berkas sebanyak 6 berkas karena output dari tiap bulannya yang dibuat adalah berupa berkas. Kualitas mutu di 100, kemudian target waktu yang tadinya targetkan 12 bulan berubah menjadi 6 bulan, 12 ini dicoret, kemudian ini angka 6 bulan di bawah. Kemudian realisasinya, untuk di kolom realisasi angka kredit tidak usah dirubah, 0. Kenapa 0? Karena yang kita kerjakan belum sampai dengan membuat laporan. Kita hanya sebatas mengumpulkan berkas-berkas yang sudah kita lakukan. Makanya tidak muncul angka kredit. Hanya muncul angka yang sudah kita kerjakan, kemudian output yang dibuatkan, dan ini nilai kualitas atau mutu. Nilai kualitas atau mutu ini dikembalikan lagi ke pejabat penilai dalam memberikan penilaian terhadap apa yang dikerjakan oleh pegawai atau yang dinilai. Ya. Kemudian untuk penghitungan dan nilai capaian SKP ini akan terhitung langsung secara otomatis, ya, dari apa yang sudah kita isi Bapak dan Ibu
cukup mengisi angka kredit 0, kemudian yang ini sudah dirumus, ya, sudah dirumus dari ini, ya, sama juga ini sudah dirumus, larinya ke sini. Kemudian untuk kualitas mutu nilai ini baru diisi secara manual. Ini dikembalikan lagi ke pejabat penilai yang menilai, berhak menilai kinerja dari para pegawai yang akan dinilai. Kemudian 6 bulan waktu yang dikerjakan ini juga sama, sudah dirumus, nyambung ke sini. Kemudian ini juga dirumus, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi cukup mengisi kualitas mutu ini yang diberikan oleh kepala sekolah, ya. Kalau kepala sekolah diberikan nilainya nanti oleh pejabat penilai, yaitu sekretaris dinas pendidikan, ya. Lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja sama halnya dengan yang tadi, ya, nilai yang tadi. Nilai ini juga sama, Bapak dan Ibu hanya cukup mengisi nilai ini saja, ya. Yang lain semuanya ini sudah dilakukan rumus, ya, sudah ada rumusnya, sudah nyambung dengan link-link yang lain. Contoh ini sudah nyambung dengan pengukuran tadi, ya, pengukuran A5 ini. Kemudian angka ini, ya, nilai ini 87,67, pengukuran R30, ya, berarti dari sini ini 87,67 dari kolom R baris ke 30, nilainya sekian, ya. Kemudian, ya, ini hanya dilakukan oleh pejabat penilai. Nilai ini diberikan oleh pejabat penilai, guru. Pejabat penilainya adalah kepala sekolah, sementara kepala sekolah dan pengawas adalah sekretaris dinas pendidikan, ya. Termasuk untuk kepala sekolah, ini muncul nanti untuk kepemimpinan. Nilai kepemimpinan harus dientrikan. Ya, berbeda halnya dengan guru dan pengawas. Kalau guru dan pengawas untuk kepemimpinan dikosongkan, tidak usah diisi. Ya. Yang lainnya semuanya sudah terisi, sudah dirumus. Ya. Bapak dan Ibu sekali lagi cukup mengisi nilai ini dengan tetap berkoordinasi dengan pejabat penilainya masing-masing. Ya. Kemudian di sheet penilaian ini semuanya sudah terumus. Ya, asal Bapak Ibu tadi sudah mengisi sheet data SKP, kemudian form SKP juga sudah diisi, pengukuran segala macam, maka di sini akan muncul penilaian. Muncul nilai prestasi kerja dengan nilai 87,32. Ya, saya tidak usah jelaskan seperti apa, cuma silakan Bapak dan Ibu, nilai ini sudah terintegrasi, sudah terumus, ya, yaitu 87,32. Nah, kemudian ini penjelasan kaitan dengan perubahan yang terjadi dari PP 46 menjadi PP 30 tahun 2019 ditindaklanjuti dengan surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021, maka muncul rumus seperti ini, ya. Rumus seperti ini dari nilai kinerja PNS yang mempunyai range dari 91 sampai 99, maka rumus konversi nilai SKP yang berdasarkan PP 30, cara penghitungannya menggunakan rumus seperti ini. Untuk yang range antara 76 sampai 90 menggunakan rumus seperti ini, ya. Range ini, range-nya, ya, range seperti ini. Kemudian kita isi ke menu penjelasan perhitungan. Nah, tadi nilai kerja PNS itu bisa dilihat di sheet penilaian yang ungu ini, ya. Ini nilai kerja PNS 87,32 itu dilihat dari penilaian. Ini akan langsung terhubung ke sini. Berarti range dari 87,32 berada di range 76 sampai dengan 90. Maka rumus yang digunakan adalah ini. Kalau misalnya ini dirubah jadi 91,90, maka akan menggunakan rumus yang pertama. Seperti ini rumusnya, ya. Karena di nilaian ini, nilai kinerja PNS itu 87,32 di mana range-nya 76 sampai 90, maka menggunakan rumus seperti ini. Ini akan terhitung secara otomatis
maka akan muncul konversi nilai perilaku, penilaian kinerja, dan nilai SKP, konversi dari PP 46 ke PP 30, yaitu 105,4 dengan asumsinya baik. Ya. Setelah ini terpenuhi, ada nilai konversinya. Tugas selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, untuk data SKP ini dilewat saja, cover juga dilewat. Bapak dan Ibu tinggal mengisi form SKP 2 yang warna kuning. Di mana form SKP 2 ini, ya, isinya adalah sisa dari kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan di awal tahun Januari 2021 ini. Januari 2021, butir kegiatan pertama ini ditargetkan dilakukan 12 bulan. Sementara di pengukuran hanya terlaksana sampai dengan 6 bulan. Maka masih ada sisa 6 bulan ke depan di tahun 2021, dibuatkanlah untuk target Juli sampai dengan Desember. Inilah dibuatkan targetnya. Dengan waktu, ya, waktu yang berubah. Tadinya 12 bulan menjadi 6 bulan. Angka kredit ini tidak mengalami perubahan. Angka kredit tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanya waktunya saja. Ya, hanya waktunya saja yang mengalami perubahan. Ya, nanti untuk kegiatan yang di bawahnya silahkan menyesuaikan dengan butir-butir kegiatan Bapak Ibu. Ya, kemudian ya, setelah ini diisi, maka tugas Bapak dan Ibu hanya tinggal langsung dimasukkan di entry di SKP online. Ya, SKP online ini, tapi jangan dulu diajukan ke target atau diajukan ke pejabat penilai. Ya, cukup sampai draft saja ya oleh Bapak dan Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah ini, ya. Bapak dan Ibu lihat, ini kuantitas 1, jenis kuantitas output laporan. Otomatis di generate tiap bulanannya minimal harus ada muncul 1 laporan. Secara logika, laporan akan dibuatkan di akhir. Ya, sementara berkas-berkas ini akan dibuatkan berkas pendukung untuk pembuatan laporan nanti di bulan Desember. Ini sudah identik 1 laporan, berarti oh ini 1 laporan, tidak ada lagi. Kalau ini dirubah lagi menjadi 5 berkas, betul. Tapi untuk mencapai angka kredit yang dihitung adalah 1 laporan dengan butir kegiatan ini. Ya, angka kredit yang diperoleh adalah 10,5. Nah, angka kredit memang secara otomatis ketika klik generate target bulanan, otomatis ini akan menyebar ke tiap bulan. Ya, dirubah saja, ini tinggal dihapus, nanti angka kredit dicantumkan di terakhir. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan selamat mencoba. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi verifikaturnya masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang tadi. Di mana tadi terputus ketika terhubung untuk ke SKP online. Setelah login ke SKP online, klik tombol yang kotak 9, kemudian pilih prestasi kerja. Nanti akan muncul butir kegiatan ini, dan seperti biasa Bapak dan Ibu tinggal klik create atau buatkan, kemudian masukkan butir kegiatan yang tadi yang sudah dibuatkan manual melalui Excel. Kemudian pilih jenis kegiatan non-DPA, tupoksi, lama kegiatan 6 bulan, kemudian kuantitas output jumlahnya 1, jenis kuantitas output tahunan yaitu laporan, kemudian kualitasnya 100, waktu ini identik antara lama kegiatan dengan waktu pasti bakal sama.
kemudian angka kredit disesuaikan dengan masing-masing jabatan gurunya. Ini yang saya ambil contoh adalah jabatan guru pertama golongan 3A, di mana angka kreditnya 10,5 untuk butir kegiatan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian klik target bulanan siap dibuat. Setelah itu tinggal generate target bulanan. Generate target bulanan ini akan otomatis secara langsung menguraikan dari apa-apa yang sudah di entry kita di atas, ya. Ini akan dirubah, kita edit. Januari kita rubah menjadi bulan Juli, kemudian Februari ganti jadi Agustus, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Kemudian kuantitas, ya, kuantitas ini masing-masing satu, kemudian satu. Nah, ini satuan ini yang terkadang jadi salah fokus di beberapa guru, ya. Ini untuk bulan Juli karena sesuai dengan target yang tadi di awal bahwa untuk butir kegiatan ini dibuatkan outputnya adalah laporan dan dibuat di bulan Desember. Maka untuk bulan Agustus, mulai dari Juli kemudian Agustus, ini satuannya adalah berkas, ya. Berkas. Nah, seperti ini. Kemudian diedit untuk angka kredit. Angka kredit dicantumkan hanya di bulan Desember saja. Untuk bulan yang lain tidak dicantumkan. Karena sesuai dengan target dari butir kegiatan tersebut, bahwa angka kredit kemudian butir kegiatan itu hanya akan muncul atau kita buatkan di bulan terakhir. Ini butir kegiatannya, kemudian output yang kita targetkan adalah 1 laporan. Sementara dari Juli sampai November kita hanya membuat berkas pendukung untuk laporan ini, belum membuat laporan. Maka angka kredit yang muncul hanya di bulan Desember saja, tidak muncul di bulan-bulan yang lain, ya. Tergantung nanti butir kegiatan yang ada di masing-masing di Bapak dan Ibu. Cuma yang jelas harus disesuaikan butir kegiatan, kemudian output yang diinginkan. Contoh kalau misalnya laporan dibuatkan di akhir tahun, maka nanti ini juga akan dibuatkan di akhir tahun angka kreditnya. Ya, seperti itu. Kemudian save. Setelah save, jangan dulu diajukan. Ya, jangan dulu diajukan. Buatkan kembali butir kegiatan yang selanjutnya dengan cara klik sasaran kerja pegawai ini. Demikian untuk melengkapi kekurangan video yang sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.